Thank you Pastor Merrick Jonathan. Silakan dulu teman-teman. Good morning everyone. Selamat pagi. It's good to see you. Saya sering banget sebenarnya dari dulu muter-muter daerah sini untuk makan sebenarnya. Babi banyak di sini kan ya. Terus ada ramen juga suruh kamedo yang enak di situ. Jadi bagi saya ini daerah-daerah makanan semua. Saya nggak nyangka ternyata selain makanan jasmani ada makanan rohani juga di sini ternyata. Thank you atas perkenalannya. I'm so glad, dan apalagi judulnya hari ini, bulan ini cukup menarik, yaitu Thought Revolution, revolusi pikiran, karena pikiran adalah sesuatu yang penting. Karena beberapa di antara kita pun problem di pikirannya, overthinking. Siapa yang setuju bahwa kita bisa tidur tapi kita bisa punya ranjang, kita bisa rebahan, tapi tidak semua di antara kita bisa tidur, betul ya? Bahkan beberapa kali, sering kali pada waktu kita di ranjang, kita tiduran, pikiran kita justru masanya kita melayang kemana-mana. So memang harus ada revolusi pikirannya dulu. For information teman-teman, saya bukan tipikal pendeta yang suka teriak-teriak ya. Jadi bagi saya tuh enggak banget, karena saya benci diteriakin, makanya saya enggak suka teriak-teriak. Jadi saya bukan tipikal pembicara yang bakal saudara. Nah, enggak gitu konsepnya, harus ditekan-tekan gitu. Dan for information, I'm not your typical pastor juga. Saya pendeta tapi saya demen dark jokes. So jadi jokes-jokes gelap yang mungkin agak gimana tadi barusan, yang agak kurang proper, bukan kasar, nggak suka ngejek, tapi suka yang gelap aja. Kadang ngeliatnya tuh hidupnya kebiasa dalam terang gitu ya, jadi jokesnya gelap So but anyway, saya jadi teman-teman ya gitu aja. Saya punya istri satu dan satu-satunya, tapi dia lagi pelayanan fotografi, foto-foto, picture. So jadi sehari ini datang sebentar di sini. So saya menyukai daerah Taman Ratu dan Greenfield. Saya demen warung SS di depan situ. Jadi bagi saya it's a magnificent piece of restaurant gitu. Jadi kadang there are times saya tinggal di Pancoran, bukan Glodok, tapi Gatot Subroto. Kalian bisa bayangkan, soalnya Pancoran ada 3 sekarang, oke? Peak, Glodok, dan juga Gatot Subroto. Saya tinggal yang di selatan yang Gatsu. Untuk saya bisa cari makanan kayak special sambal tuh saya harus bela-belain dari daerah saya untuk bisa ke sini. So Taman Ratu dan Greenfield tuh menarik bagi saya. Hidup makanan. Anyway, thank you. Jadi kadang mungkin some people think, kenapa you like talking about food ya? Saya nggak tahu, mungkin kalau misalnya saya nggak jadi hamba Tuhan, saya jadi food blogger mungkin kali ya. Jadi saya bahkan kalau teman-teman tahu, there are times sekitar minggu lalu, saya itu sempat share bahwa makanan-makanan yang saya mau makan akhir-akhir ini, dan daftar udah saya kirim sampai bilang, Pastor banyak banget. Ya nggak tahu lah, saya tukang makan. Soalnya biasanya saya udah sering kasih makan rohani, ya sudah lah, kadang-kadang harus ada yang traktir saya makan jasmani. Anyway, but itulah saya, sedikit tentang saya. I love leather jacket. Saya nggak suka pakai jas, karena jas bagi saya agak kafir. Nggak sih, bercanda. nggak. Anyway, saya emang seneng leather jacket aja. Jadi dan saya percaya bahwa God loves when kita sukacita. Tuhan suka pada waktu kita sukacita. Maka dari itu saya tidak suka misalnya kalau ibadah saya bicara itu orang-orang pada tegang semua. Jadi I tried my best untuk bisa menjadi orang yang cair, dan for information saya tidak datang untuk menghakimi teman-teman di sini. Aman ya? I know all of you have a background. Saya nggak tahu, mungkin beberapa dari antara kalian mungkin baru pertama kali datang atau datang ke sini habis berantem sama istrinya atau berantem sama suaminya, atau di sini ada yang single sini. Single mungkin masih banyak. Taken ada? Takenan batin ya. Mungkin ada taken for granted juga mungkin ada, kan sering ya taken for granted. Haha, oke. Ampuni kalau ketawa saya terkesan ngejek ya, haha saya, karena emang ngejek. Anyway, hari ini saya bicara tentang worship, penyembahan. Dan kenapa saya bahas tentang thought revolution dan cocok pakai kata worship? Kenapa? Karena hilang. Sorry, kayak mantan, sorry tulisannya. Sebentar saya pakai dulu. Saya kenapa pakai papan tulis? Karena saya seneng coret-coret aja. Tapi saya harus ngakuin tulisan saya nggak bagus-bagus banget. Jadi kalau nggak kebaca, pakai aja mata iman, ya kan? Oke, worship. Nah worship mungkin adalah salah satu aspek terpenting di dalam hidup kita. Saudara, teman-teman, kita diciptakan untuk menyembah. Kita diciptakan untuk mengandalkan sesuatu. Kalau misalnya kita nggak mengandalkan sesuatu, biasanya kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, biasanya kita mengandalkan yang lain. Memang manusia itu somehow kenyataan yang memang kita punya kecenderungan untuk mengandalkan sesuatu. Kalau nggak mengandalkan duit, mengandalkan pacar, ngandalin kekasih, ngandalin Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tahu kita pasti akan selalu mengandalkan sesuatu. Tapi, andalkannya harus yang memang layak untuk diandalkan. Kenapa? Karena uang, contoh uang aja ya, uang adalah hamba yang baik tapi majikan yang jahat banget. Maka dari itulah hari ini saya bicara tentang worship in real life, penyembahan di dalam kehidupan kita yang nyata. Dan kenapa saya bahas hal ini? Karena actually bagian-bagian ini adalah salah satu
uh, tema yang saya paling sukai. Kenapa? Karena saya udah cukup lama bicara soal worship dan sebagainya, dan worship itu nggak selalu bicara soal angkat tangan. So we'll just gonna go deeper. So yuk kita buka handphone sucinya di Roma 12 ayat 1 sampai 2, teman-teman. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini kita udah sering banget baca ini, tapi izinkan saya masuk go deeper dalam ayat ini. Roma 12 ayat 1 dulu deh. Bahasa Indonesianya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita udah sering tahu ayat ini, tapi saya tuh dari dulu suka ngulik ayat, dan ayat ini salah satu ayat yang paling attracting my attention. Kenapa? Karena for information, kalau kita hari ini bacanya kan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, ya kan? Nah, tapi bahasa versi The Message yang merupakan parafrase dari ayat ini, kalian bisa cek di The Message. The Message kasih sebuah kata yang sangat menarik, yaitu persembahkan tubuh. Kan persembahkan tubuh kan, di ayat ini bilang. Tapi versi The Message mengatakan hal yang sangat menarik, yaitu bicara tentang ordinary life. Jadi versi The Message menerjemahkan ini sebagai sebuah kata, yaitu persembahkanlah your ordinary life. Ini yang bikin saya deg-degan pada waktu pertama kali saya baca. Kenapa? Karena saya berpikir pada waktu saya persembahkan sesuatu sama Tuhan, saya harus persembahkan terbaik. Kita berpikir harus persembahkan terbaik, dan memang gak salah juga. Dan kita berpikir harus jadi bintang dan sebagainya untuk bisa untuk memuliakan Tuhan. Tapi kata ordinary life ini benar-benar mengguncang saya pada waktu itu. Dan teman-teman tahu, Paulus nggak sekedar asal ngomong, bahkan dia terjemahkan lebih dalam lagi. Justru ordinary life itu maksudnya apa? Sleeping, eating, going to work, walking. Teman-teman bisa cek terjemahannya, dan saya sampai kaget. Kenapa? Karena memang rata-rata tiap hari kita melakukannya. Sleeping, eating, going to work, walking, kita semua tiap hari melakukannya. Dan bagi saya itu sesuatu yang kayak, ini serius. Bahwa ternyata yang kita gini, saya belajar bahwa seringkali kita mau pengen persembahkan terbaik bagi Tuhan, which is nggak salah, itu benar ya. Tapi ternyata saya baru belajar bahwa tampaknya Tuhan bukan cuma mau yang terbaik. Karena kalau misalnya kamu cuma kasih dia yang terbaik, maka yang dia dapat hanya yang terbaik. Does it make sense for you? Cuma yang terbaik. Padahal Tuhan gak cuma mau yang terbaik. Tuhan mau semuanya. Dan ini yang jadi problem. Seringkali kita berpikir kita harus jadi rockstar dulu, kita harus jadi bintang, kita harus jadi Agnes Mo untuk misalnya kita seakan-akan bisa mempersembahkan terbaik bagi Tuhan. Tapi tampaknya kita sering salah ekspektasi. Dan ini seringkali bikin minder orang bahwa, saya bukan bintang, saya ini cuma, kalau di kantor saya cuma budak korporat, gaji pun masih semi UMR gitu maksudnya. Gak tinggi-tinggi banget. How can I give something untuk Tuhan? Dan tampaknya bagi Tuhan, you're sleeping, eating, going, walking juga sesuatu persembahan yang baik bagi Tuhan. Kenapa? Simple aja, karena tampaknya Tuhan gak sekedar pengen terbaik dari kamu, tapi Tuhan mau semuanya. Kenapa? Karena Tuhan dan kita bukanlah religion, tapi relationship. Relationship sejatinya tidak cuma belajar untuk terima yang baik, belajar selebrasi yang baik, tapi juga belajar toleransi yang kurang baik, dan juga belajar untuk menghargai dan berusaha menerima walaupun masih dalam keadaan yang buruk. Saudara tahu nggak bahwa setiap orang, setiap manusia itu ada namanya green flag, ya, yang hal-hal yang bisa diselebrate, ya, oke. Ada namanya yellow flag, yaitu yang kalau dia melakukan itu kita kayak, gimana? Itu kayak nggak dosa sih nggak, cuma kayak freak aja gitu, apaan sih gitu kayak. Ada kan sifat-sifat kita yang dosa sih nggak, melanggar sih nggak, melanggar hukum sih nggak, cuma kayak geli, norak aja gitu misalnya. Buat beberapa orang jayus itu yellow flag, teman-teman, oke? Nggak lucu itu yellow flag. Buat beberapa orang sometimes bisa kayak main game 10 jam, itu it could be yellow flag. Nah, ada juga yang terakhir, yang paling sering itu namanya red flag, yang sering kita dengar. Nah, red flag adalah apa yang Alkitab dulu bilang sebagai dosa, yaitu sesuatu yang sebenarnya bendera merah gitu maksudnya. Dan rata-rata kita semua punya potensi di 3 hal ini. Dan yang menarik ini indahnya, Yesus terlalu mencintaimu untuk cuma nerima green flagmu. Seakan-akan kita cuma persembahkan green flag kita doang, padahal Yesus gak mau green flagnya doang. Yesus mau yellow flagmu, dan Yesus juga mau red flagmu. Roma 5:8 mengatakan, pada waktu kita masih berdosa, Yesus telah mati bagi kita.
It's a proof. Dan dia pun belajar menerima red flag kita. Tapi tidak membiarkan kita punya red flag terus. This is what I love about God. Dia mengasihimu apa adanya, tapi terlalu mengasihimu untuk menerimamu apa adanya. Kenapa? Karena apa adanya kita kadang jelek juga sebenarnya. Jadi panggilan kita bukan cuma jadi be yourself, tapi be the best version of yourself. Dan itu panggilan kita. Nah, yang menarik adalah Tuhan. Dan makanya kita balik lagi tentang ordinary life ini. Jadi saudara-saudara dan teman-teman, jangan-jangan sebenarnya apapun kamu lakukan bisa jadi sebuah penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Maka dari hal itu kita mau berangkat dari sini. Nah, kita bilang ada ibadahmu yang sejati. Have you ever heard kata ibadah itu di bahasa Ibrani apa? Saya sering terjemah dan kata-kata ini juga muncul pertama kali di kitab Kejadian. Saya suka bahan kata ini. Kenapa? Karena kata ibadah actually sebenarnya ada serapan dari bahasa Arab, teman-teman. Jadi kan kalian tahu bahasa Arab punya bahasa saudara namanya bahasa Ibrani. Bahasa Hebrew kalau katanya. Hebrew juga selain satu bahasa yang tertua, juga adalah bahasa yang menunjukkan siapa yang harus bikin kopi di rumah. Hebrews. Ih, ketawa jokesnya segitu level ternyata ya. Stres ya hidupnya. Sampai gitu aja ketawa. Beberapa yang umur 30 ada di sini. Karena sudah beberapa di antara Anda sudah sampai di tahap di mana ngeliat tisu aja ketawa ya. Saking stresnya hidup ya, tekanan. So ibadah sebenarnya punya bahasa Ibrani yaitu avoda atau aboda. Nah, aboda ini kata yang menarik. Seringkali misalnya kita berbicara kata ibadah, seringkali kita berpikir kita bicara angkat tangan, berdoa, nangis-nangis, berlutut, pergi ke ibadah dan sebagainya. Saya yakin itu di kepala kita dan memang enggak salah juga ya. Saya tidak bilang itu semua salah. Tapi tambah kayak buat orang Yahudi, orang Ibrani, kata-kata ibadah itu lebih dalam dibanding cuma sekedar nangis-nangis di hadapan Tuhan dan berlutut. Kenapa? Karena mereka punya 3 arti, yaitu worship, work, and service. Worship, work, and service. Jadi tampaknya artinya nggak cuma worship, tapi jadi ibadah artinya adalah bukan cuma worship, tapi ada work, yang ada service ya. Sekarang jadi makanya ada orang bilang, Kak saya nggak usah pelayanan, saya kerja aja, kan kerja juga bagian pelayanan. Ya 30% benar. Atau Kak saya pelayanan aja nggak usah kerja. Iya 30% benar, tapi kamu makannya pakai apa gitu maksudnya. Nah, jadi tampaknya teman-teman perhatikan nggak, dari antara 3 hal ini 2 relate banget, nyambung dekat sama kehidupan kita. Jadi artinya bahwa tampaknya arti ibadah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Nah, hari ini saya akan share satu-satu aja. So, jangan khawatir, hari ini saya cuma akan muter-muter nggak jauh dari 3 hal ini aja. Kita akan muter di 3 hal ini aja. Jadi, so you guys know kira-kira saya ngarahnya kemana. Yang pertama adalah kata worship, yaitu penyembahan. Ini yang sering kita lakukan di Efesus 5 ayat 19 sampai 21 yuk. Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Ya, silakan. Terima kasih air putihnya. Efesus 5, 19, 21. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkan dirimu kepada seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Di sini kita lihat bahwa arti pertama dari worship itu memang bicara angkat tangan. Bicara bagaimana kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Karena dia yang layak ditinggikan, dia yang layak dipuji, dia yang berhak atas semua pujian. Dan dia memang passionnya dia melayani. Kenapa Alkitab sendiri bilang Tuhan hadir untuk melayani dan memberikan nyawanya tebusan bagi banyak orang. Tapi dia selayaknya dia dilayani, selayaknya dia dipuji karena dia pencipta segala sesuatu. Nah, makanya worship itu seringkali identik sama musik ya teman-teman ya. Nah, yang menarik, saya selalu tertarik dengan statement ini. Have you ever seen YouTube worship dan YouTube khotbah gitu? Teman-teman sering lihat YouTube kan? Kalau bagi saya yang paling menarik dari YouTube itu bukan kontennya tapi komennya. So saya suka ngeliatin komen. Jadi bagi saya yang menarik tuh komen. Jadi komen-komen orang YouTube tuh absurd gitu. Kayak setiap kali beberapa kali saya ngeliat, saya ngerasa ada juga orang kayak gini di dunia ini ya. Ada ya, pernah gak ada mikir kayak saya gitu? Ada ya orang kayak gini, otaknya kayak gini ya. Dan yang menarik adalah saya sering iseng lihat komen khotbah
dan komen dari konten lagu penyembahan. Itu tuh lucu deh. Kalau konten khotbah atau apologetik gitu, misalnya teman-teman pergi ke YouTube ya, misalnya senior saya Bambang Nursena gitu misalnya kan, kan lihat berantem banyak banget di situ. Kayak Yesus itu bukan Allah, ngapain Allah mati? Panjang gitu, dan dia bikin argumen nggak jelas gitu, nggak jelas sama kayak orangnya gitu, panjang lebar satu sama lain. Eh, dan akhirnya ada yang dibalas gitu, Tuhan mengampuni kamu, tapi juga kamu dibawa ke neraka dan sebagainya. Anyway, pokoknya kan panjang kan. Saya liatin komen-komen ini seru banget ya. Ngelihat para makhluk-makhluk Wakanda ini ya. Nah, tapi semua berbeda pada waktu saya lihat video penyembahan. Saya lihat siapa kek, nyanyi lagu siapa kek, atau cover siapa kek. Saya lihat komen-komennya, perhatiin nggak? Aku bukan Kristen, tapi kok aku nangis ya? Saya agamanya gini, nyembah pohon, tapi tampaknya ini indah gitu. Saya beda, tapi kok indah ya? Somehow tampaknya worship session menyentuh begitu banyak rakyat jelata ini dibandingkan khotbah. Saya pengkhotbah teman-teman. Oke, saya pengkhotbah. Ini juga nggak enak, tapi saya harus terima kenyataan ya bahwa tampaknya yang lebih bisa menyentuh adalah those worship sessions, lagu-lagu penyembahan itu. Dan itu menyentuh orang, dan disitulah tampaknya saya menyadari bahwa tampaknya jawaban bagi penginjilan terbesar itu sebenarnya tampaknya lahir dari worship songs. Dan di situ kita menyadari bagaimana kita belajar angkat tangan. Kenapa? Karena saya belajar bahwa khotbah membuat Tuhan, mungkin prinsip Tuhan bisa dimengerti, tapi somehow momen penyembahan membuat Tuhan itu nyata rasanya. Somehow pada waktu kita angkat tangan, ada orang nangis, somehow kok Tuhan nyata ya. Ini bukan sekedar sesuatu yang logis, tapi sesuatu yang kamu bisa rasakan, kamu bisa nikmati bahwa God is here with me. Makanya worship session itu sesuatu yang penting. Lucu ya, kita sebenarnya worship session sejatinya kita persembahkan sesuatu sama Tuhan. Tapi somehow Tuhan begitu berbelas kasihan, sampai pada waktu kita persembahkan sesuatu, somehow kita juga dapat sesuatu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya udah nggak terhitung berapa banyak orang sambil nangis angkat tangan, tiba-tiba kok lega ya. Kok gue bisa ngampunin bapak gue ya? Padahal udah dikhotbahin puluhan tahun, nggak tobat-tobat gitu. Tapi pada waktu dia nyanyi, tiba-tiba kok kebencian saya menghilang ya? Ada loh, saya punya satu teman lagi worship session, dia benci banget bapaknya, karena bapaknya bikin miskin keluarganya. Tiba-tiba di worship session, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba kok kebencian gue hilang sama bapak gue. Itu ajaib, bin absurd, bin luar biasa. Jadi sekuat itu. Makanya saya berkali-kali bilang, bagi teman-teman yang bergereja di sini, dimanapun kamu berada, please don't skip the worship session. Kenapa? Karena banyak orang pengen praktis saja. Worship sessionnya capek, saya mau langsung khotbah aja. Pada worship session itu sesuatu yang penting di momen-momen ini. Dan worship session adalah momen di mana hati kamu dilembutkan, kamu dapat pesan sendiri dari Tuhan. Baru begitu kamu udah siap, kamu dengar khotbah itu jauh lebih enak, teman-teman. Jauh lebih mudah dicerna. So, momen-momen itu sesuatu yang penting, dan worship session itu memang bisa banyak permintaan dan sebagainya. Tetapi yang paling baik adalah ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sejati ya, penyembahan sejati bicara soal ucapan syukur kita. Tapi Kak, banyak doa sebelum dijawab. Betul, saya nggak bilang doamu langsung dijawab, saya tahu. Tapi kenyataannya, walaupun doa belum dijawab, nggak ngubah kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan telah melakukan begitu banyak hal di hidup kita. Teman-teman tahu nggak bahwa ucapan syukur semenjak pandemi, setelah kita lewat pandemi, harusnya jadi sesuatu yang gampang kita ucapkan. Kenapa? Karena I've seen many of my friends gagal nafas, tapi selamat. Cinta Tuhan, meninggal. Mungkin Tuhan terlalu sayang, katanya, akhirnya dipanggil gitu. Masih muda. Terus ada yang sekarang udah lewat pandemi, muncullah polusi gitu kan ya, yang kotor kayak permainan politik di Jakarta ini ya. Wow, oke. Di situ saya menyadari bahwa ternyata terlalu banyak hal yang bisa saya syukurin. Too many things yang saya bisa syukurin. Teman-teman tahu nggak, saya ini 2 bulan lalu saya kena ISPA. Tahu kan, infeksi saluran pernafasan atas gitu. Sebenarnya kayak penyakit anak kecil sebenarnya, penyakit bayi sama lansia. Tapi gara-gara udaranya ini sejelek moral beberapa orang, jadinya akhirnya kotor gitu. Jadi saya batuk-batuk. Sekarang ini sudah mendingan, tapi gara-gara ISPA ini gak nyentuh GERD saya. Biasa tahu kan GERD itu penyakit anak gaul itu kan ya. Penyakit budak korporat, penyakit orang stres itu kan, penyakit anak kota lah. Ya kan, katanya kalau nggak
lu belum GERD, oh lu bukan anak Jakarta lo katanya kalau nggak GERD gitu kan, pale lu. Nah, jadi tahu nggak, sambil saya batuk-batuk kadang-kadang, walaupun saya tahu batuk saya nggak keluar virus, keluar urapan Tuhan, saya tahu sih emang. Cuma poin saya lagi nih, there are times saya benar-benar kangen sama bisa nafas yang bener. Sekarang saya lagi medication, ini udah jauh jauh lebih baik. Pada masa itu saya batuknya tuh bisa kayak ngebor gitu, maksudnya kayak. So jadi nggak enak banget. Tapi di sini saya bisa mengucap syukur for many things. Berucap syukur kalau kita bisa hadir di sini, dan kita harus ngerti Alkitab bilang mengucap syukur atas segala sesuatu kan. Mengucap syukur atas segala sesuatu tidak sama dengan toxic positivity. Itu harus dicatat dulu. Mengucap syukur atas segala sesuatu tidak sama dengan toxic positivity. Toxic pos itu tidak sama dengan grateful heart. Kenapa? Karena banyak orang suka salah. Hati mengucap syukur atas segala sesuatu bukan berarti keadaan semua baik-baik saja. Soalnya gini, toxic positif bilang, iya semua baik, semua baik. Itu bukan baik, malih. Itu namanya denial. Kita tidak pernah ngajarkan denial. Yesus aja di kayu salib, sebelum di Getsemani dia bisa bilang, hatiku sedih kayak mau mati rasanya. Satu yang saya paling suka adalah Alkitab paling anti sama denial. Jadi yang suka denial hari ini, jangan jadi musuhnya Tuhan. Akui saja kalau keadaanmu memang lagi nggak baik. Kadang saya ngaku ya, ini kalau cuap-cuap saya lah. Saya tuh suka agak kesel sama misalnya di ibadah gitu. Shalom saudara, ada sukacita, semua baik-baik saja. Amin, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Padahal bagi saya tahu nggak semua dahsyat. There are times pada waktu saya bilang, semua baik-baik saja. Pengen saya bilang, biasa aja. Ya emang biasa aja. Emang biasa aja maksudnya kayak memang biasa aja, dan biasa itu nggak jelek, amin. Biasa itu tidak selalu buruk, maksudnya nggak selalu harus dahsyat luar biasa yes 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 terus. Nah itu yang menurut saya agak toxic positivity. Beda, tahu nggak beda ngucap syukur dan toxic positivity apa? Kalau toxic positivity yang ngelihat semua yang positif dimanapun, dan kita harus ngakuin tidak semua yang positif itu baik. Ada yang positif hamil tanpa ayah di sini, ada yang positif COVID di sini, positif hepatitis gitu, positif HIV, tidak semua positif itu baik. Tapi mengucap syukur, itu bicara kita lihat Tuhan dalam segala keadaan. Dua hal yang sama sekali berbeda. Satu ngeliat hal yang positif, which is nggak selalu bagus, tapi satu ngelihat Tuhan dalam setiap keadaan. Dan tidak semua itu memang baik. Tidak semua itu semua dalam keadaan baik. Tapi Tuhan sanggup bekerja di dalam mendatangkan kebaikan. Itu namanya mengucap syukur. Dan saya berdoa supaya teman-teman tidak jadi pribadi keluar dari tempat ini, nggak jadi orang Kristen yang denial sama realita. Iman sejatinya bukan denial sama realita, tapi iman tidak menyerah sama realita. It's a totally two different things. Are you guys okay so far? Aman ya? Saya harap itu bisa dicerna, dan makanya di masa-masa yang ada, di masa-masa kamu, dimanapun kita berada, kita make time pada waktu, walaupun mungkin gini, di gereja di tempat kita ada, kadang musiknya bisa aja bagus, kadang musiknya bagus banget, kadang musiknya astagfirullah banget gitu. I know. Kita kadang realitanya memang bisa beda-beda di gereja manapun sama. Nah, tapi sejatinya worship bukanlah sesuatu yang karena kita feel good kita angkat tangan, tapi sesuatu yang kita berikan. Nah, dari situlah baru Tuhan bisa berikan sesuatu. Nah, sekarang saya mau share yang kedua, yaitu work. Nah, ini nih. Efesus 2:10 bilang kita diciptakan Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang baik. Kejadian 2:15 bilang Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya memang kita tidak diciptakan untuk nganggur. Saya berkali-kali nanya, enakan mana? Stres karena gak ada kerjaan atau stres karena banyak kerjaan? Rata-rata teman saya yang normal bilang stres karena banyak kerjaan. Kecuali yang Z, teman-teman Z itu agak ajaib sih. Enakan stres karena gak ada kerjaan dong. Maksudnya kayak wow. Sangat membanggakan ya. Terus pas dicek bapaknya, oh ya bapaknya tajir sih, ya udahlah. Sakarep mula. Ya iyalah. Maksudnya tapi sejatinya kalau orang normal ya, yang para manusia-manusia yang normal, yang pengen yang hidupnya proper, ya rata-rata nggak pengen nganggur. Kita tahu bahwa nganggur itu sesuatu yang nggak enak di hidup kita. Orang tuh panik loh, kalau setengah tahun gak ada kerjaan tuh panik banget. Dan gak usah jauh-jauh deh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, itu semua kan gaji gede-gede banget kan. Teman-teman saya pernah ngitung gaji Messi sedetik itu bisa 2 juta rupiah.
Bayangkan berapa cilok yang kita bisa beli dengan uang sebanyak itu. Dan tapi menarik adalah mereka gajinya gede, tapi mereka tidak suka di bangku cadangan. Kenapa? Karena sukacita hadir pada waktu kontribusi. Pada waktu di lapangan, pada waktu mereka nggak diem aja. Dan bayangkan nggak sih? Dan mobil pun baru bisa berdampak dengan baik. Mobil mesinnya baru bagus kalau sering dipakai. Pernah coba nggak mobil saking bagusnya nggak pernah dipakai gitu? Rusak mobil ente. Makanya tiap pagi mobil yang nggak jarang dipakai harus di starter dulu pagi-pagi. Untuk apa? Panasin mesinnya. Semua barang tidak diciptakan untuk nganggur. Makanya kita tidak pernah diciptakan untuk diem-diem aja. Kita diciptakan untuk lakukan sesuatu. Dan makanya yang paling indah adalah saat ternyata kerjaan kita ternyata bisa dipakai untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Bisa menjadi aspek penyembahan juga. Bahwa memang saya nggak bilang bosmu itu baik ya. Saya nggak bilang bosmu itu baik, saya nggak bilang hidup itu nggak mudah. Kita semua terjebak dalam office politik, amin. Bagi yang kerja, kalau bagi yang dagang, kita terjebak kalau yang dagang di Tanah Abang, kita terjebak di Tanah Abang politics gitu maksudnya. Nggak ada yang mudah, oke kerja nggak ada yang mudah. Bahkan saya tahu banyak orang tuh kabur bukan karena kerjaannya, kabur karena teman-teman di kerjaannya. Rekan kerja kadang bisa astagfirullah toxic ya kan. Kayak I really relate with that. Soalnya pelayanan juga kadang-kadang haha. Anyway. Ya, kenapa manusia toksik? Ya karena rata-rata kita punya toxic behavior simply karena Roma 3:23, manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. All of us punya potensi kelakuan yang agak-agak beracun. So, jadi teman-teman harus tahu bahwa kita diciptakan untuk melakukan sesuatu. Bahkan kalau teman-teman tahu, kalau kita lihat negara barat kenapa sekarang maju, karena mereka mengenal apa yang namanya, ini udah nggak kelihatan, saya hapus dikit ya. Sebentar, saya hapus dikit. Karena mereka tahu apa yang namanya Protestant work ethic. Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah dengar. Etika kerja Protestan. Ini yang bikin negara barat mendadak maju dalam 400-500 tahun terakhir. Kenapa? Karena ada satu namanya etika kerja Protestan. Yaitu sebuah etika kerja yang menekankan bahwa satu, rajin, disiplin, dan hemat. Yang suka silin mana suaranya? Yang hemat adalah bagian dari iman. Jadi zaman dulu iman bukan pakai kalung salib segede taman anggrek, tau gak sih teman-teman? Atau kalung salib segede Neo, atau tato Yohanes 3:16 segede Neo Soho di kaki gitu maksudnya. Nah. Zaman dulu orang ngelihat rohani itu bukan soal baju ya, tapi soal rajin, disiplin, dan hemat. Yang suka jajannya tersindir nih. Kenapa? Karena saya sendiri suka jajan. Ini ayat nyindir saya loh. Emang kalian dong kesindir? Haha. Saya itu demen jajan banget kadang-kadang. Walaupun lagi berusaha untuk turunin banget gitu. Jadi makanya 3 hal ini sesuatu yang penting. Rajin, disiplin, dan hemat. Ini isunya bukan soal kerja sesuai passion apa enggak teman-teman. Enggak semua, kita harus jujur. Tidak semua kita dapetin kerjaan sesuai passion kita. Enggak semua. Beberapa orang passionnya musik misalnya. Tapi suaranya bisa bangkitin yang mati dan matiin yang hidup gitu maksudnya. Kenyataannya memang begitu, tanpa bermaksud ngejek, tapi memang nyindir sih. Nggak semua kita dapat yang kita mau kenyataannya. But kita bisa, walaupun kita nggak selalu dapat yang kita mau, kita bisa belajar menghargai yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, dan menaruhnya itu di altar Tuhan sebagai Tuhan. Ini persembahan saya kepadamu. Kenapa? Karena Kolose 3:23 juga mengatakan bahwa lakukanlah semua soal untuk Tuhan, bukan cuma untuk manusia. Memang sejatinya bosmu itu Tuhan sendiri. Dan memang itu gak mudah. Nah makanya ada satu statement. Katanya si Martin Luther yang bilang, tapi saya gak percaya juga. Tapi iya enggak. Karena statementnya bilang gini. Saya akan pakai bahasa Indonesia aja. Seorang asisten rumah tangga, makanya saya bingung, Martin Luther emang ada asisten rumah tangga zaman dulu ya. But anyway, jadi gini, seorang asisten rumah tangga melakukan, ini statement dia bilang gini, oh ya, kecepatan, tunggu. Bahkan teman-teman tahu orang Katolik pun kena ada namanya 7 dosa yang paling berat, tahu kan? Jadi salah satunya itu malas. Jadi malas itu cukup dosa, haha. Jadi statement dia bilang gini, si asisten rumah tangga yang menyapu dapur ya, itu sedang melakukan kehendak Tuhan. Sama besar ya, sama seperti seorang biarawan Kristen yang berdoa. Bukan karena dia nyanyi lagu rohani pada waktu nyapu, tapi karena Tuhan menghargai lantai yang bersih. Wow. Sekali lagi saya nggak tahu ini Martin Luther atau Martin Luther King, saya juga nggak tahu.
Tapi katanya sih Martin Luther, walaupun itu anakronistik juga ya. Emang zaman dulu di Jerman ada pembantu ya. But anyway, ambil yang baiknya aja. Dan statement dia bilang gini, pembuat sepatu Kristen melakukan tugas Kristen ya, bukan dengan cara taruh salib di sepatunya, tapi dengan cara bikin sepatu yang bagus, karena Tuhan menghargai kualitas yang baik. Ini bagi saya sesuatu yang sangat nyentuh bagi saya, karena berarti idenya bukan cuma taruh atribut Kristen di apapun kita lakukan gitu. Isunya bukan cuma taruh salib di Microsoft Excel mau gitu kan. Ini milik Yesus semua. Tidak boleh itu di korupsi gitu. Atau dengan cara taruh di kop surat perusahaanmu taruh Yesus berkuasa. Enggak gitu maksudnya. Tapi idenya adalah menghadirkan quality dan sepenuh hatimu di dalam pekerjaanmu. Tentu ini nggak mudah ya. Kenapa? Karena makin kamu sepenuh hati kerja keras, kadang seringkali makin dikerjain bosmu. Oke? Iya, beberapa iya. Makin dikerjain bosmu kan, gaji nggak naik, jabatan nggak naik, kerjaan tambah banyak aja gitu. But anyway, ya kita harus ngerti gimana pun kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Nah makanya ini yang saya percaya. Seorang ojol memuliakan Tuhan bukan dengan cara cipratin minyak urapan di setiap penumpang gitu. Dalam nama Yesus gitu kan. No. Tapi dimuliakan Tuhan dengan cara bawa penumpangnya sampai di rumah dengan selamat. Nggak cuma diem aja, nggak cuma sekedar nyipratin. Dan seorang businessman memuliakan Tuhan bukan cuma dengan taruh salib di kantor ya, atau tulis PT yang Kristen banget, PT Damai Sejahtera Kristiani gitu misalnya. Nggak, bukan gitu, tapi dengan cara dia perlakukan partner-partner ya dan karyawannya dengan baik. Sekarang saya bikin persekutuan doa, jangan korupsi. Itu seorang ibu rumah tangga memuliakan Tuhan. Bukan cuma dengan cara cerita Alkitab anaknya, termasuk itu. Tapi juga dengan kasih susu, didik yang baik. Jangan dimanjain. Itu memuliakan Tuhan. Teman-teman, saya cuma mau kasih tahu kadang hidup ini seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu ya. Kesannya lucu, tapi emang begitu, kayak nggak ada yang tahu. Sometimes perubahan karir bisa terjadi di hidup kita. Sometimes kita bisa pindah karir dan emang itu, saya nggak bilang itu mudah, oke? Saya di sini nggak pengen menggampangkan segala sesuatu. I'm not that kind of pastor. Tapi saya belajar bahwa kadang, ingat teman-teman, dulu Daud hanya musisi dan gembala, dia jadi raja. Ganti karir emang nggak mudah. Tetapi saya percaya bahwa walaupun karirmu berubah, callingmu tidak akan pernah berubah. So, saya berdoa supaya ini jadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, pada waktu kita bekerja dengan baik, kita lakukan semua yang terbaik, kita sedang inspirasikan orang untuk mengucap syukur lebih mudah. Contoh, saya punya teman, jago banget bikin babi panggang. Jago banget, saya nggak tahu dia digorengnya pakai plastik apa-apa gitu, bisa garing. Dan chili oil itu seenak itu. Chili oilnya. Dan yang menarik adalah setiap kali saya makan itu, karena saya ngeliat, dan yang saya paling suka teman saya, setelah dia kirim chili oilnya, dia selalu nggak sekedar langsung kirim makanannya, dia juga kirim, kalau mau dapat hasil terbaik, kamu giniin ya, masaknya di sini. Kalau air fryer segini lamanya, masaknya dibolak-balik. Jadi dia kasih tahu untuk bisa menjaga kualitas babinya. Dan saya suka banget, kenapa? Karena itu membuktikan bahwa dia menghargai apa yang dia kerjakan. Dan setiap kali saya makan, saya cuma bisa bilang, puji Tuhan. Because his work is so good, to the point itu menginspirasi saya untuk memuji Tuhan. Saking enak ya. So, the quality of your work can inspire worship to God. Kesannya lucu ya, but it's possible. Kayak puji Tuhan, enak banget ini. Itu babi itu saya nggak tahu, itu garingnya kayak bercandaan film opera Van Java zaman dulu kan, garing banget gitu kan. Bagi saya lapor Pak nggak garing, lucu memang lapor Pak itu menurut saya. Kalau ada yang nonton gitu ya. Oh, nontonnya Netflix semua ya. Lain kalian ya. Kurang rakyat. Oke, itu udah dua. Are you guys blessed so far? Ya, oke. Dan yang ketiga, nih yang terakhir. Service. Kita dari sekarang perlu membangun hati melayani. Dan gak sekedar melayani, tetapi melayani dengan tulus. Saudara, teman-teman, saya punya istri satu dan satu-satunya. Dia cantik, saya panggil dia makhluk Tuhan paling seksi. Dagunya tajam kayak kotak persembahan. Jadi menurut saya, serius kayak kotak persembahan zaman dulu, tajam gitu kan kayak. So I like her a lot. Saya anggap dia Disney princess, tapi bukan Snow White. Snow White agak bodoh menurut saya.
Itu bayangin gak sih dapat dari nenek-nenek yang dia nggak kenal dikasih apel dimakan kan? Come on, lu umur berapa maksudnya? Saya merasa dia tuh kayak Belle gitu, lebih pinter gitu, kayak tricky. Saya nggak bilang saya bis ya, oke, saya nggak bilang gitu. I didn't say that. Saya ngeliat dia lebih ke situ aja, atau kayak Mulan gitu misalnya. Saya lebih membayangkan dia bawa pedang gitu maksudnya kayak cewek perkasa gitu maksudnya kayak Wonder Woman tapi kearifan Oriental aja gitu menurut saya. Karena agak Hong Kong kan, dia lahir dari Hong Kong gitu kan. Jadi nggak suka dibilang Cina, suka dibilang Hong Kong. Karena orang Hong Kong nggak suka dibilang Chinese. Anyway, itu aja sih. But poin saya muter-muter gini, bahwa my marriage bisa survive sejauh ini. Gitu. Yang udah menikah pasti tahu pernikahan tuh nggak mudah ya. Sesusah-susahnya melayani, paling susah tuh menikah. Demi Allah. Kenapa? Karena kalau di gereja, orang paling hanya akan lihat sedikit dari hidup kamu. Iya, lihat banyak, tapi tidak sebanyak itu. Mereka tidak lihat pas kamu mandi, mereka tidak lihat pas kamu lagi di kamar, tapi your wife, your husband, ngelihat semuanya. Dan itu bagi saya jauh lebih menantang dan sangat-sangat tidak mudah. Teman-teman gini, marriage, kalau misal saling tukang perintah satu sama lain, entitled, aku berhak dapat ini, berhak dapat itu, tidak akan bisa jalan. Nggak nyampe sebulan pasti cerai. Atau on the way cerai. Kamu nggak bisa nggak dua-duanya harus saling melayani. Nggak bisa nggak. Makanya makanya nggak heran bahwa Filipi 2 bilang, Filipi 2 ayat 4 kalau nggak salah bilang. Saya lupa ayatnya, saya lupa. Ya, bisa aja nggak tepat. Bahwa hendaklah kamu saling menganggap yang lain lebih tinggi dibanding yang lain. Bahwa seakan memberi kita pengertian bahwa harusnya sukacita terbesar saya sebagai suami bukan sukacita saya, tapi harusnya sukacita istri saya. Dan istri saya harusnya, bagi dia sukacita saya harus yang jadi terbesar. Dan itulah melayani. Itulah karena melayani ada cara tercepat menjadi seperti Kristus. Karena Kristus pun hadir untuk melayani. Beda kerja sama melayani apa? Kalau kerja kamu dapat something. Melayani you give something. Jadi gini, kerja itu you give something, you end up getting something. Kalau melayani, you give something, dan you nggak dapat apa-apa. Makanya banyak orang kabur pas melayani, banyak luka. Tahu kenapa? Karena motifnya keliru. Mereka melayani untuk dapat sesuatu, mereka melayani untuk dapat pencitraan, untuk bisa deketin cewek, deketin cowok, atau apapun, deketin seseorang, atau pengen dapat good name dari seseorang. Dan when they don't get it, mereka kecewa. Kecewa banget. Makanya, kalau saya boleh jujur, kalau ada saya bisa ngomong, hari ini, if you want your marriage to survive, if you want your business to survive, milikilah hati melayani. Karena bisnis sejatinya adalah seni melayani, dan marriage juga memang latihan seni melayani. Susah nggak? Susah sih nggak, susah banget ya. Innalillahi susahnya, jujur aja. Makanya banyak orang bilang, memang kalau menikah tuh harus mati dulu keinginannya sendiri. Kenapa? Supaya kamu nggak cuma mikirin dirimu sendiri. Marriage is never been easy. Bagi yang udah menikah makin lama makin tahu. Tapi di situ kita latihan melayani. Have you guys noticed? Ingat nggak cerita tentang Ribka, teman-teman? Ingat? Ribka yang pengen jadi istrinya Ishak. Ishak dicariin istri sama hamba Abraham. Kenapa zaman dulu belum ada Bumble soalnya? Dan saya juga nggak tahu kenapa Ishak sebegitu payahnya sampai nggak bisa berani cari istri sendiri gitu, kayak kurang laki aja menurut saya. Kalau dari kacamata saya, jangan ngejudge, oke? Tapi julid sedikit. Nah, yang menarik adalah yang bikin Ribka itu dipilih Ishak. Itu menarik. Teman-teman tahu nggak bahwa hamba Abraham dari tempat yang jauh, gurun pasir semua, daerah Mesopotamia, ingat zaman dulu belum ada Avanza dan Raize, sehingga harus naik onta atau kuda. Saya bahkan nggak tahu kuda itu ada apa nggak, tapi onta itu fix gitu maksudnya. Dan onta kadang lelet, dan juga Alkitab jelas bilang di unta sih. Dan teman-teman bisa bayangkan bahwa dia nyampe unta, dan namanya itu kan zaman dulu nggak ada AC, pasti panas. Makanya nggak heran dia minta minum sama cewek random gitu kan. Di daerah situ, di daerah Haran kalau nggak salah. Daerah segitu lah, pokoknya daerah yang Abraham dulu. Minta minum sama cewek random. Dan akhirnya menarik, cewek random ini namanya Ribka. Dan Ribka itu menarik deh, dia kasih minum orang random. Menarik banget. Dan nggak sekedar kasih minum, ada kata segera dan berlari. Artinya dia melayani sepenuh hati. Perhatiin nggak teman-teman? Dan padahal sebenarnya, coba kita balik konteks zaman dulu. Zaman dulu itu
PAM dan PLN nggak ada. Jadi sumur is everything. Makanya orang bangun kota dekat sumur. Sumur itu memenuhi kebutuhan air dan sebagainya. Jadi dengan ngangkat sumur kan pakai buyung. Dan ingat nih perempuan, saya nggak lihat ada ciri-ciri bahwa Ribka itu berotot gitu ya. Jadi pasti dia ngangkat buyung air itu nggak mudah, oke teman-teman. Makanya ada legenda yang bilang bahwa cewek kuat bukan yang nggak pernah nangis. Kamu bisa mengangkat galon aqua sendiri makanya. Because it's not easy, amen. Nah makanya bayangkan bahwa Ribka harusnya bisa bawa air untuk dirinya sendiri. Tapi dia memilih untuk kasih ke orang yang dia nggak kenal. Kenapa? Simply melayani aja. Dan Ribka extra mile. Perhatiin nggak? Dia tidak cuma kasih minum ke orangnya, tapi dia kasih ke unta-untanya juga. Padahal orangnya nggak minta loh. Dia kasih ke untanya juga. Dan kita bilang unta-untamu. Bukan camel, tapi camels. Artinya lebih dari satu. Ekspektasi saya 2 apa 3. Dan tahu nggak, unta minumnya banyak teman-teman. Makanya ada temanmu yang minumnya banyak, dia bilang lu kayak onta loh. Karena onta nyimpen air banyak banget. Saya nggak tahu berapa buyung yang diambil untuk bisa onta itu bisa sampai puas minum. Karena kita bilang sampai puas minum. Artinya itu banyak yang diangkat. Dan akhirnya, dan teman-teman disitulah hamba Abraham mulai memperhatikan bahwa kita bilang apakah, dan hamba Abraham pun mengamati apakah Tuhan buat rencananya sukses. Yang akhirnya teman-teman tahu, setelah mereka, si Ribka saya bayangkan udah keringetan, udah capean, tiba-tiba dikeluarin gelang, dikeluarin emas, dikeluarin shika, dari berbagai shika, dikasih ke Ribka, dan akhirnya Ribka dilamar di situ. Ini sebuah cerita yang menarik tentang melayani yang harusnya ini kita lakukan. Pandangannya tertuju bukan pada kebutuhan mereka, tapi kebutuhan orang. Dan biasanya ya, yang paling tulus, yang paling gak expect apa-apa pas melayani, justru dapat yang paling banyak. Yang paling tulus biasanya justru dia dapat get something. Padahal justru dia gak expect apa-apa, justru gara-gara itu dia dapat sesuatu. Tentu kita melayani bukan untuk dapat sesuatu, tapi biasanya Tuhan juga ngeliatin gitu bahwa oh ya ini orang tulus ya. Akhirnya dia dapat suami. Jadi yang pengen cepat-cepat punya suami ya melayanilah sebanyak mungkin. Ya learn to serve, dan juga yang pengen dapat spouse cepat belajarlah melayani. Makanya arti worship sejati apa sih? Worship sejati, ibadah sejati adalah angkat tangan sembah Tuhan, turun tangan bekerja, ringan tangan melayani. Jadi kalau misalnya ada thought revolution saya bisa bagi hari ini. Ibadahmu tuh apa? Ibadah adalah angkat tangan sembah Tuhan, turun tangan bekerja, ringan tangan melayani. It is your hand. Jadi memang ada sisi ngangkat penyembahannya juga, iya. Kamu angkat tangan menyembah Tuhan karena dia yang layak diperjuangkan. Tapi kamu juga turun tangan bekerja karena kamu tahu kamu bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dan juga untuk kasih makan orang tuamu dan kasih makan yang lain. Tapi kamu juga satu sisi kamu juga ringan tangan melayani, gak cuma mikirin dirimu sendiri, dan somehow itu membentukmu menjadi seperti Kristus. Karena melayani adalah salah satu cara paling cepat menjadi seperti Kristus. So I'm done for today. Saya harap ini memberkati bagi teman-teman. I hope you're blessed. Saya berdoa supaya teman-teman keluar dari tempat ini jadi pribadi yang berbeda. Kau bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, bahwa ibadahmu, penyembahanmu justru adalah realita di hidupmu. Dan saya akan tutup dengan cerita ini. Teman-teman tahu gak bahwa kenapa kita ke gereja? Ada yang pernah berpikir gak kenapa kita ke gereja? Ini yang saya pelajarin. Tim musik silakan masuk, silakan maju. Musik. Ini yang saya pelajarin. Kita ke gereja karena kita mau belajar jadi gereja. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja orangnya. Makanya kita datang ke gereja agar kita latihan jadi gereja di luar sana. Panggilan kita terbesar bukan masuk gereja, tapi jadi gereja di luar. Itu panggilan kita. Makanya memang gak mudah. Saya bilang gak mudah. Kenapa? Karena makanya berasa gak di gereja itu gak mudah ya. Kenapa? Simple. Karena memang kita lagi latihan semua jadi gereja. We are training ourselves. Gak ada yang mudah. Makanya saya gak bakal heran kalau di sini gak ada orang yang sempurna. Saya gak bakal heran kalau di sini gak ada orang-orang yang perfect. Gak ada orang-orang, bahkan kamu bisa bayangkan ada hamba-hamba Tuhan kelakuannya kayak naujubillah gitu maksudnya. Menyebalkan gitu. But ya gimana ya?
memang harusnya begitu sih, maksudnya I don't know. Tahu nggak kenapa? Karena memang orang nggak sempurna aja, dan kita di situ belajar untuk terima ketidaksempurnaan. Kasih Tuhan yang sempurna justru kelihatan pada waktu kita belajar mengasihi yang nggak sempurna, paling kelihatan. Dan sejatinya suksesnya satu bengkel itu bukan dilihat pas mobil atau motornya di dalam bengkel, perform dalam bengkel. Tapi suksesnya satu bengkel justru dilihat pada tuh mobil atau motornya perform di luar bengkel. Bisa cerita ya. Jadi kamu lihat satu bengkel bagus apa enggak bukan pas mobilmu di dalam. Bisa aja kamu dikasih AC, dikasih PlayStation 5, dikasih game, wifi dan sebagainya. Tapi bukti terbesar dari bengkel itu berguna itu bukan pada tuh kamu dapat PS5 atau AC-nya sedingin kutub atau AC sedingin mantanmu atau dan sebagainya. Tapi pada waktu can your car perform well outside that? Makanya hari ini tentu saya bersyukur gereja ini punya fasilitas yang bagus ya dan mahal. Dan saya bersyukur bahwa ini semua kita punya fasilitas yang baik dan sebagainya, which is good. You deserve that. Kamu enjoy, bersyukurlah. Tapi ingat, nilaimu, kebaikan bengkel bernama New Life Community ini bukan pada Tuhan Anda di dalam, tapi di luar. Di sini saat kita dikuatkan, disegarkan, kita contribute untuk saling menguatkan, tapi di luar. So makanya kadang mungkin perlu ditulis ya, selamat beribadah dari Senin sampai Sabtu. Jadi ibadahmu bukan cuma Minggu, tapi Senin sampai Sabtu. Gerejamu itu Senin sampai Sabtu. Dan saya mau kasih tahu, hidup itu gak mudah. That's why saya gak suka oversimplifikasi. Tahu istilah oversimplifikasi? Semua digampangkan. I don't like that. Karena saya tahu hidup itu sejatinya tidak semudah bacot motivator ya teman-teman ya. Some of you are in a situation to the point kita tuh gak selalu bisa jadi pelaku firman, gak selalu kita bisa jujur, gak selalu kita bisa punya integritas. Ya tantangannya emang di situ. But remember something, in every season God is with you. Tuhan gak pernah menyerah sama kamu. Tuhan tahu batas kamu, Tuhan tahu. Dan please never forget community. Community adalah support system yang justru akan membantu menjadi pelaku firman. Itu for the next lah. Karena Alkitab kan dokumen ribuan tahun ya, gak mudah dicernanya. Untuk kamu bisa membantu mencernanya di kehidupanmu, kamu butuh komunitas yang saling sharing untuk jadi pelaku firman seperti apa. So I hope you guys will stay in the community, keep on loving. Tetaplah hidupi hidupmu yang kadang menyebalkan tapi juga merupakan kasih karunia. Enjoy your food, enjoy your life. Bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kadang hidup ini gak selalu adil. Memang hidup tuh gak adil teman-teman. Yang adil Tuhan, tapi hidup tuh enggak. So saya berdoa supaya daripada kita mikirin privilege orang terus, I wish saya bisa punya itu, dengan bangun kehidupanmu sendiri. Karena sambil kamu memimpikan hidup orang, jangan-jangan banyak orang lain memimpikan kehidupanmu juga. I hope you guys are blessed. Let's pray. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Aku berdoa supaya jadi sesuatu yang jelas di hati dan pikiran anak-anak-Mu. Aku berdoa supaya dari tempat kami lahir hati dan penuh ucapan syukur. Mungkin hamba-Mu cuma bisa bagian yang ini, tapi aku berdoa supaya nyantol di hati dan pikiran anak-anak-Mu. I really pray the best for them. I really pray biar the damai sejahtera melampaui segala akal, dan biarlah mereka tidak menyia-nyiakan hidup mereka. Terima kasih Bapa, bahwa cinta-Mu itu indah dan kuat. Thank you Lord, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Tuhan berkati. Yes.